Oke. Oke, untuk kelasnya ini doang. Doa dulu kita mulai pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan mulai materi baru. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau tanya, hari Senin yang kena hukuman sepatu yang putih siapa? Ini ada tadi Faridal. Oh, Adi aja lah. Dia ada. Oke. Hukumannya apa? Oh. Jadi kita disuruh ganti. Entar. Jadi kata pakai waktu itu. Oke. Oke, jadi kita sebelum materi itu ada satu masalah ya, yaitu dilarang menggunakan sepatu yang putih atau dilarang karena peraturan sekolah mengharuskan menggunakan sepatu kulit hitam. Tapi kalau misalnya disuruh oleh pihak sekolah menggunakan sepatu kulit hitam, berarti kalian yang tidak punya berarti harus ngapain? Harus membeli. Nah, jadi itu ada 3 ya. Itu yang pertama adalah masalahnya, yaitu hilang minat putih. Kemudian kalian harus membeli dan baru menggunakan sepatu kulit hitamnya. Oke, dalam materi untuk hari ini yaitu algoritma. Jadi di algoritma ini kita mempunyai satu masalah, kemudian kita memberikan tahap-tahapnya, apa itu sudah sebagai suatu inovasi. Jadi misalnya sepatu hitam, untuk membelikan sepatu hitam, kalian kan ngabarin orang tua dulu, kemudian kalian dikasih uangnya, kalian kemudian pergi belanja ke toko sepatunya atau ke mall, dan baru kalian bayar dan pulang. Untuk akhirannya, solusinya yaitu kalian menggunakan sepatu kulit hitamnya di shop tadinya. Oke, jadi sini ada 4 materi. Yang pertama ada yaitu apa itu algoritma, kemudian kedua fungsi algoritma, dan 3 cara kerja algoritma, dan terakhir adalah contoh dari algoritma itu. Yang pertama, ada yang tahu nggak algoritma itu apa? Yang tahu? Ya, benar. Jadi algoritma itu suatu susunan masalah yang dipecahkan dalam suatu masalah dalam sistematis. Jadi nggak mungkin kan kalian tiba-tiba seperti contoh tadi, tiba-tiba kalian sudah punya sepatu hitam kalau kalian nggak beli dulu. Jadi kalian ada suatu prosesnya. Kalau jelasnya, jelas begini. Jadi algoritma itu dalam pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis, serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menghasilkan program yang akan dibuat. Seperti itu ya. Yang kita masuk yang kedua itu adalah fungsi algoritma. Nah, jadi fungsi utama algoritma adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Nah, di sini pun ada juga beberapa fungsi lainnya. Oke. Yang pertama, dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Nah, dari sini misalnya ada ahli IT. Kemudian ingin mengetahui berapa banyak siswa SMK IPS
yang terlambat ke sekolah. Nah, kan perhitungannya rumit, nggak mungkin dia nungguin 1 hari. Apalagi misalnya dia butuhnya per semester atau dalam 1 semester, berapa banyak siswanya yang terlambat. Nah, misalnya dia bisa menggunakan CCTV ataupun yang rekapan kan bilang dan rekapan akses seperti itu. Kedua, mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Nah, saya mau tanya, kemarin daftar sekolah apakah online atau datang ke sekolah? Datang ke sekolah. Oke, berarti nggak ada yang online ya? Oke, kalau misalnya berarti kan itu kan yang ribet ya kalau sekolah. Mungkin misalnya rumahnya jauh dari rumah asal kan jauh. Tapi kalau misalnya ada online, namanya PDB tahu kan? Nah, jadi kalian lebih efektif dan efisien dalam waktu gitu kan. Baik, yang ketiga dapat digunakan secara berulang sehingga minimal penulisan program yang berulang. Nah, kalian kan tadi katanya daftar offline, itu kan misalnya online kan bisa saja nanti esok harinya, kemudian harinya nanti sekolah, SD, SMP, nanti kan bisa dipergunakan lagi. Jadi ini baru dia pemerintah buat lagi. Oke, yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan dan dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Nah, misalnya kalian daftarnya online, terus kalian kan ngisi nama, atau nama kalian salah, misalnya nama Fikri, ternyata dia tulisnya Fikir, jadinya kan typo gitu kan. Nah, tapi nanti kan kalian kan juga nambah berkas kartu keluarga, berkas nilai nanti kan dilihat oleh pihak administratornya, nanti diperbaiki gitu. Terakhir, yang kelima, adanya alur proses yang jelas sehingga waktu dapat dengan mudah mencari kesalahan dan terjadi error. Nah, misalnya kan kalian kan apa yang penting dalam jadi siswa? Apakah ada suatu kode yang tidak boleh salah? Boleh tahu apa? Kalau hal yang itu menyebutkan paling daftar sekolah, boleh tahu? Tidak ada. Yang penting sebagai siswa sekolah itu yaitu kode NISN. Kode NISN dan mungkin salah karena itu pasti terdaftar di proses Kemendikbud. Meskipun salah, kalian masih nggak bisa lanjut tuh untuk daftar. Karena kan berarti itu yang kalian harus mencari dengan kalian yang sudah terdaftar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga, cara kerja algoritma. Cara kerja algoritma, pemrograman adalah deskripsi dari sebuah proses untuk mengerjakan sesuatu yang tersusun dalam sederet aksi. Sederhananya, prinsip kerja algoritma di pemrograman terbagi jadi 3, yaitu input, proses, dan output. Nah, seperti saya contohkan tadi, sepatu. Inputnya sepatu les putih dilarang. Nanti kalian harus membeli sepatu full pintar. Prosesnya kalian beli di toko sepatu. Dan outputnya kalian menggunakan sepatu full pintar itu di keesokan harinya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh sederhana aja. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut dapat kita pahami dengan proses sederhana seperti proses air. Yang pertama, mari kita definisikan input dan outputnya. Ada yang tahu input outputnya apa? Inputnya apa dulu? Input dalam rumus air. Ya, bisa gerakan air. Untuk outputnya apa? Alkohol, apa? Yang terada, bisa. Oke, kita lihat. Kalau di sini berdasarkan proses menulis air, yang menjadi input adalah air mentah dan outputnya adalah air yang sudah matang. Jadi dengan algoritma pemrogramannya adalah seperti itu.
Yang pertama, kita ambil panci, isi dengan air, letakkan pada kompor. Yang keempat, nyalakan api kompor. Yang kelima, tunggu hingga keluar debu. Dan yang keenam, air sudah matang. Jadi dalam suatu algoritma itu ada tahapannya. Mungkin kita tiba-tiba airnya matang saja. Karena ada suatu proses. Oke, sampai sini paham? Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Apakah bisa kita menyelesaikan suatu masalah tanpa adanya algoritma? Oke, sebenarnya bisa-bisa saja, namun lebih sulit karena apa? Karena algoritma diperuntukkan untuk efisiensi dan akurat dalam menyelesaikan suatu masalah. Tanpa adanya algoritma, kita kemungkinan bisa terjadi potensi human error atau kesalahan manusia. Termasuk juga pengerjaan waktunya yang lama. Dengan adanya algoritma, kita dapat efisiensi waktu. Oke, bisa diterima? Bisa. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Oke, berarti kita tugas. Nah, ini ada kaitannya dengan merebus air tadi. Apa? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Ya. Ya, bisa. Tapi di sini yang berkaitan dengan merebus air. Ada yang tahu apa? Nah, benar. Tugasnya adalah masak mie. Menurut penalaran kalian masing-masing. Nah, silakan ini dibagikan ke temannya. Tuliskan di kertasnya. Oke, yang udah. Oke, sudah semua ya. Oke, baik. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan besok hari. Besok kita akan melanjutkan algoritma lanjutan dan kita akan bermain game tentang algoritma bahas masa otak kalian. Oke, mungkin saya akhiri. Maaf apabila ada salah kata dari saya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang turun, Elma. Iya. Niko. Dan